Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat PPM semuanya. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Terima kasih sekali buat Sobat PPM yang sudah berkenan meluangkan waktu hadir di sore hari ini untuk bergabung dalam kegiatan CLBK, cerita langsung bareng komunitas. Sebelumnya perkenalkan ya, saya di sini Tias yang akan memandu jalannya CLBK di hari ini. Bagi sobat PPM yang mungkin baru pertama kali join dan belum tahu apa sih CLBK itu, jadi CLBK di sini merupakan salah satu program dari PPM Manajemen, di mana program ini menjadi wadah nih bagi sesama member PPM Community untuk saling berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berdasarkan pengalaman dan juga kompetensi yang dimiliki. Jadi bisa dibilang kalau CLBK adalah forum dari kita untuk kita dalam menambah ilmu pengetahuan. Kabar baiknya nih, sobat PPM semua bisa menjadi narasumber dalam CLBK ini loh. Topik bahasanya sesuai dengan bidang atau kompetensi yang sobat PPM miliki. Nilai plusnya jika sobat PPM menjadi narasumber, nanti tentu aja ya bisa mendapatkan kepuasan tersendiri karena kan sudah berbagi ilmu dengan banyak orang gitu. Bisa juga nanti menjadi portofolio, bisa mendapatkan sertifikat sebagai narsum, dan yang paling penting nih tentu aja nanti akan ada apresiasi juga bagi sobat PPM yang menjadi narasumber. CLBK ini direncanakan terselenggaranya dalam sebulan sekali. Jadi sobat PPM bisa langsung hubungi admin aja, langsung cus, sekarang juga bisa di kolom chat, bisa langsung ke admin atau ke host, bilang nih bahwa ini aku mau jadi narasumber PPM, mau jadi narasumber CLBK gitu. Nanti bisa di follow up lebih lanjut. Kalau ngomongin PPM manajemen, mungkin kita udah nggak asing ya Sobat PPM ya. Namun mungkin bagi Sobat PPM yang baru aja pertama kali bergabung, izinkan saya untuk memperkenalkan apa sih PPM manajemen itu. PPM manajemen merupakan lembaga manajemen pertama di Indonesia yang memiliki banyak layanan ya. Yang pertama ada program pengembangan eksekutif. Jadi di sini buat Sobat PPM yang mau upskilling nih, mau upgrade skill, bisa nih mengikuti program ini. Kemudian yang kedua ada program pelatihan sertifikasi. Kalau ini buat Sobat PPM yang mau mendapatkan sertifikasi, bisa ikut di sini. Terus ada pembelajaran Inggris ya, bagi Sobat PPM yang perusahaannya itu ingin custom training. Dan kemudian ada riset dan konsultasi untuk perusahaan, kemudian assessment SDM untuk mengakses karyawan perusahaan, dan ada juga sekolah tinggi manajemen. Kalau ini buat sobat PPM yang saat ini sedang mencari perkuliahan, bisa juga nih di sini nanti ada program S1 dan ada program S2-nya. Gitu. Oke, sobat PPM semuanya dimanapun berada, apapun yang kita alami di minggu ini, baik hal baik maupun hal buruk ya, yuk kita syukuri karena sebentar lagi weekend akan datang. Yeay! Pada seneng gak sih weekend akan datang? Kalau aku sih seneng. Dan waktunya Sobat PPM untuk recharge energi ya, bersama orang tersayang. Sebagai pemanasan untuk recharge energi di sore ini, saya sudah memiliki games nih. Tapi games ini bukan sembarang games, karena dijamin akan meningkatkan pengetahuan dan mood Sobat PPM semua. Karena untuk pemenangnya nanti akan mendapatkan hadiah e-wallet. Yeay! Oke, games ini apa ya namanya ya? Ada yang tahu nggak? Ini kayak tampilannya udah game banget gitu ya. Coba, gamesnya adalah namanya, ntar ini, oke, gamesnya namanya adalah Kenali Budaya Kita. Jadi nanti kita akan berjalan-jalan gitu di daerah-daerah di Indonesia untuk mengenali budaya kita. Terus gimana sih aturan mainnya? Coba yuk kita cek aturan mainnya seperti apa. Jadi nanti di games ini akan diberikan 3 sampai 4 kata kunci untuk menebak suatu budaya yang ada di Indonesia. Nanti silakan sobat PPM yang udah tahu, misalkan nih di kata kunci kedua udah tahu, langsung resen aja ya, resen aja. Nanti silakan untuk menebak jawabannya apa gitu. Dan dimohon ya nanti untuk sobat PPM yang udah tahu jawabannya dan malas resen, jangan menjawab di kolom chat ya, karena nanti akan diprioritaskan adalah yang raise hand. Kan sayang ya, udah tahu jawabannya, jawab di kolom chat, nggak dapat hadiah. Gimana dong gitu. Oke, udah siap semua Sobat PPM? Siap ya, siap-siap. Oke, kita mulai. Games yang pertama, apa nih soalnya nih?
Kata kunci yang pertama, upacara adat. Upacara adat. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba lanjut kedua. Oke. Di sini ada umat Hindu dan di sini udah ada Nur Sahbini yang raise hand. Silahkan Kak Nur Sahbini. Jawabannya apa? Jawabannya adalah ngaben, Kak. Jawabannya ngaben. Oke, kita lihat. Apakah betul jawabannya ngaben? Wih, bener nih. Selamat. Oke. Terus, soal selanjutnya. Kata kunci yang pertama adalah kesenian tradisional. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kesenian tradisional. Lanjut, kata kunci kedua. Mistik. Ada yang tahu? Resen? Kalau ada yang tahu, Resen. Franz. Kak Franz. Kuda lumping. Kuda lumping? Apakah benar? Mohon maaf sekali Kak Franz. Belum tepat ya untuk jawabannya ya. Kata kunci yang ketiga. Kepala harimau. Dan tahu nggak nih? Kak Nur Sahbini lagi nih. Apa nih? Silahkan. Palahari. Apa Kak? Mohon maaf. Skip, Enggak ya? Kak. Kepala harimau Sumatera Barat, Kak. Wah, mohon maaf sekali Kak Nur Sahbini belum tepat ya untuk jawabannya. Satu lagi kata kuncinya, satu lagi nih. Dari Ponorogo. Wah, ini nih. Siapa nih? Ada Kak Yogi Ardika. Silahkan Kak Yogi. Reok Ponorogo, Kak. Reok Ponorogo. Wah, kita lihat jawabannya. Betul ternyata. Oke, sip. Lanjut yang ketiga. Kata kuncinya yang pertama adalah, mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman di lower hand dulu ya. Nanti pas udah mulai clue-nya baru raise hand. Upacara adat. Masih umum upacara adat. Kata kunci kedua. Jawa Tengah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Upacara adat Jawa Tengah. Raise hand kalau ada yang tahu, raise hand ya. Kata kunci lagi, kata kunci lagi. Memperingati hari. Ada yang tahu? Kata kunci lagi nih. Kata kunci terakhir. Maulid Nabi. Kak Nur Sahbini. Silahkan Kak Nur Sahbini. Apa jawabannya? Halo? Oke, karena tidak menjawab, saya oper ke yang bawahnya ya. Maulidan Nabi. Maulidan Nabi, mohon maaf sekali, belum tepat ya Kak Nur Sahbini. Sekaten, Mbak. Sekaten, Kak. Siapa? Ini Kak Nur Sahbini ya? Iya. Sekaten ya? Oke, kita lihat ya jawabannya. Sekaten. Oke, lanjut. Kata kunci yang pertama, permainan tradisional. Lanjut kata kunci yang kedua, bukan belum ada yang resen nih. Di Madura. Di Madura. Terus lanjut kata kuncinya sapi. Wah, ini udah jelas banget nih. Ada Infinix. Infinix X sekian. Silahkan dijawab. Di unmute dulu Kak, di unmute dulu. Karapan sapi. Karapan sapi, kita lihat jawabannya. Betul sekali. Oke, terima kasih Kak. Terus yang selanjutnya kata kuncinya apa nih? Upacara adat. Ada yang tahu? Kata kunci yang kedua. Meningkatkan hasil panen. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, di Gunung Bromo. Waduh, ini udah ini banget nih. Udah jelas banget nih. Udah jelas banget. Ada yang tahu? Kak Keisha. Coba Kak Keisha, apa jawabannya Kak Keisha? Kasada. Kasada? Betul sekali. Kita coba lihat jawabannya. Betul ya, Kak Keisha. Oke. Sip, terus yang keenam, kesenian tradisional kata kuncinya.
Ada yang tahu? Belum ada? Oke, lanjut kata kunci kedua. Jawa Tengah. Banyak juga ya kesenian tradisional Jawa Tengah. Belum ada yang resen, lanjut kata kuncinya. Dimainkan dalang. Wah, ini nih, Kak Yogi. Kak Yogi Ardika, resen. Silahkan. Wayang kulit, Kak. Wayang kulit, kita lihat apakah betul? Betul, wayang kulit. Oke, thank you. Terus lanjut yang ketujuh. Kata kunci pertama adalah kesenian tradisional. Belum ada yang resen, lanjut kata kunci kedua, Jawa Barat. Belum ada yang resen, lanjut lagi. Dimainkan dalang. Mirip nih, ada Kak Nur Sahbini. Apa Kak Nur Sahbini? Silahkan. Di-unmute dulu. Apa jawabannya? Tari topeng, Kak. Tari topeng. Mohon maaf, belum tepat ya Kak Nur Sahbini. Kita lanjut. Wayang Yang golek, bener, Kak. tadi udah ngejawab ya, kita lanjut yang di bawahnya dulu. Ada Kak Yogi. Wayang golek, Kak. Wayang golek. Oke, betul ya Kak Yogi. Sip, terus lanjut lagi. Kata kuncinya yang pertama adalah upacara adat. Ada yang resen? Kak Rahmat Dana nih, udah resen upacara adat nih. Apa nih Kak Rahmat? Apa jawabannya? Belum ada ya? Oke, lanjut. Yang kedua, kata kuncinya Toraja. Upacara adat di Toraja. Kak Fikri, silahkan. Apa jawabannya? Rambu Solo. Rambu Solo. Kita lihat jawabannya. Apakah betul? Betul, ternyata Rambu Solo. Oke. Kemudian, yang ke-9, upacara tradisional. Kata kunci pertama. Kata kunci kedua, Sumba. Ada yang resen? Kak Tridila. Apa Kak Tridila jawabannya? Di-unmute dulu. Ula Podu, Kak. Mohon maaf sekali, belum tepat ya. Kita lanjut untuk kata kuncinya. Meningkatkan hasil panen. Kak Nur Sahbini nih. Belis, Kak. Apa Kak, mohon maaf? Belis. Belis. Mohon maaf sekali, belum tepat ya. Terus Kak Evan. Pasola. Pasola ya, oke. Betul ya, Pasolo ya. Pasolo Sumba ya, oke. Terus soal terakhir nih. Soal terakhir, kata kunci yang pertama, kesenian tradisional. Udah ada yang tahu? Umum banget nih. Lanjut, kata kunci yang kedua, Jawa Tengah lagi. Kesenian tradisional Jawa Tengah. Belum ada resen, lanjut. Semarang. Kak Nur Sahbini. Silahkan. Belum ketemu? Oke, lanjut Kak Audia. Musik gamelan. Lawang Sewu. Belum ya, belum tepat ya. Oke, lanjut lagi. Kak Audia tadi juga belum tepat ya. Terus Kak Evans. Wayang golek. Oh, yang golek tadi udah, belum ada yang tepat. Terus Kak Nabila. Karawitan. Karawitan, belum tepat lagi. Kata kunci terakhir ada nggak nih? Menyambut bulan Ramadan. Kak Najla nih. Kak Najla. Tilap Dukdelan nggak sih, Kak? Dugderan. Oke, kita lihat jawabannya. Wah, betul nih, Dugderan ya untuk jawabannya. Oke, sip. Tim udah selesai ya untuk gamesnya. Tadi ada 10 games. Terima kasih sekali ya kepada Sobat PPM yang sudah menyalurkan antusiasmenya untuk mengikuti game pada sore hari ini. Seru banget tahu. Tadi banyak banget ya pada resen. Sip. Berarti udah terrefresh ya dari games yang tadi.
Nah, nanti untuk pemenangnya nanti akan diumumkan di akhir acara ya. Jadi siap-siap aja nanti akan diberikan hadiah e-wallet gitu. Nah, dari games tadi kita bisa ambil kesimpulan nih bahwa apapun latar belakang kita, kita harus bisa menghargai budaya tempat kita berada. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitupun kita sebagai job seeker. Ketika kita telah diterima di suatu perusahaan, ya mau nggak mau kita harus mengikuti budaya di perusahaan tersebut. Terutama bagi Gen Z nih, yang saat ini sedang aktif-aktifnya untuk mencari pekerjaan. Bisa dibilang ini adalah tahunnya Gen Z ya dalam mencari kerja. Nah, biar Sobat PPM, terutama Gen Z, siap untuk menghadapi dunia kerja, yuk simak bareng CLBK sore ini dengan judul Panduan Jitu Gen Z Hadapi Dunia Kerja. Di sini sudah hadir speaker atau narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Kak Andina Azmi Yusifa. Halo semua. Halo Kak Andin. Wah, udah semangat sekali nih Kak Andin ya. Ini Gen Zinus juga udah nggak sabar nih kayaknya Kak Andin. Apalagi pas lihat pengalaman Kak Andin yang sangat paham banget ya tentang perekrutan karyawan. Kak Andin ini saat ini bekerja sebagai HR Manager PT Data Sintesa Teknologi Nusantara dan background pendidikannya itu S1 dan S2-nya di Psikologi UGM ya Kak ya? Iya, siapa nih yang satu alma mater sama Kak Andin? Jangan ada nih. Ada tingkatnya Kak Andin ya mungkin ya Kak ya? Halo, Audia. Ada tuh. Oh ada, oke. Oke deh Kak Andin, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih sekali ya Kak Andin ya sudah meluangkan waktunya untuk bercerita bareng Sobat PPM di sore hari ini walaupun kesibukan Kak Andin yang tentu aja kita tahu sangat padat begitu ya. Aku yang seneng udah diundang ke sini. Oke. Nah, sebagai informasi ya Sobat PPM, aturan main di program ini, karena program ini adalah talk show, di mana tidak ada sesi tanya jawab secara khusus. Jadi bagi Sobat PPM, kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin udah punya nih list-list pertanyaan gitu ya, karena lihat judulnya, wah ini aku banget nih, Gen Z banget gitu. Nanti bisa langsung resen aja, atau bisa tulis di kolom chat ya. Nanti juga akan ada hadiah e-wallet bagi Sobat PPM yang paling aktif bertanya. Gitu. Oke Kak Andin, ini kan kita akan ngebahas tentang panduan jitu Gen Z ya dalam menghadapi dunia kerja. Kebetulan nih Kak Andin, aku juga salah satu perwakilan dari Gen generasi Z. ribuan generasi Gen Z yang ada di Indonesia gitu. Oke, tapi Jadi udah dapat kerja kan? alhamdulillahnya sudah ya. Oke. Iya. Jadi yang Emang menjadi ya, emang Gen Z selalu jadi bahasan menarik ya akhir-akhir ini ya. iya betul sekali Kak Andin ya karena ini merupakan tahunnya Gen Z nggak sih Kak? Dalam mencari kerja Betul. jadi kan kayak di mana-mana Gen Z, di mana-mana Gen Z, buka sosmed juga banyak Gen Z gitu ya. Nah, Betul. sebenarnya yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan-pertanyaan ya, kayak isu-isu gitu ya, kayak dulu pas mencari kerja juga, sebenarnya harapan perusahaan saat ini tuh gimana sih Kak terhadap para pencari kerja yang terutama itu yang Gen Z gitu tuh? Oke, sebenarnya nggak hanya pada Gen Z ya, rekruter itu akan selalu mencari orang yang siap kerja sebenarnya. Tapi luasan skup siap kerja itu kan macam-macam ya. Kita ada hire anak magang mungkin, beda requirement dikatakan siap kerja seperti apa. Kalau kita cari fresh graduate untuk jadi staff in first level, ya pasti siap kerjanya beda gitu kan ya. Pro hire beda lagi, konteks siap kerjanya seperti apa. Tapi pada dasarnya adalah kita akan mencari orang yang paling tepat, orang yang paling pas untuk menduduki sebuah posisi. Misal, aku nyari fresh graduate untuk staff recruiter aku, gitu kan ya. Minimal yang dikatakan siap kerja itu yang gimana sih? Minimal orang yang udah familiar dengan kata rekrutmen. Jangan sampai ketika kamu apply as recruiter, kamu nggak ngerti rekrutmen tuh apa sih gitu kan ya. Jadi dikatakan siap kerja tuh minimal kalian paham terkait bidang yang sedang dilamar gitu. Lalu apalagi sih yang dicari? Pastinya
perusahaan nyari orang yang selalu ingin belajar. Karena namanya kita mau growth ya. Perusahaan mau growth, perusahaan itu belajar juga. Secara bisnis mereka belajar. Otomatis SDM-nya juga harus mau belajar untuk menghadapi setiap tantangan ke depan. Jadi cuman dua, siap kerja dan mau belajar. Gitu sih. Oke, jadi sebenarnya kalau mungkin kan sekarang suka beredar ya tuh Kak ya. Hmm, Di sosmed tuh ada yang persyaratannya itu macam-macam gitu. Tapi sebenarnya yang dicari tuh ya yang siap kerja dan mau belajar gitu ya Kak ya. Intinya betul. tuh dua itu gitu ya. Walaupun Betul. ada kadang kan ada deretan nih minimal Hmm, umur sekian, maksimal umur sekian gitu ya. hmm, hmm, Terus hmm. dengan pengalamannya harus sudah berapa lama atau berapa tahun kayak gitu ya. Itu juga Iya, banyak ya Kak ya yang betul. seperti itu. Betul, kemarin sempat jadi isu hangat juga ya terkait batas usia ya. Sebenarnya memang saya sebagai HR, khususnya di perusahaan saya sih nggak pernah ngasih batas usia. Tapi pada dasarnya HR itu juga akan men-screening usianya. Kenapa? Karena akan berpikir, oh kira-kira dia akan ditempatkan di tim yang mana nih? Secara demografi gimana? Jangan sampai gap year-nya itu terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, nanti kan dinamika kelompoknya akan sulit ya. Jadi misalkan nih, aku mau hire recruiter tadi ya, staff fresh graduate, tapi ada yang ngelamar bapak-bapak umur 40 tahun. Nah, takutnya isi timnya itu kan masih sangat-sangat muda, apalagi first level ya. First level biasanya anak-anak muda yang lagi semangat-semangatnya coba banyak hal. Tapi kalau kita masukin, misalkan bapak-bapak yang udah usianya jauh, mungkin nanti secara dinamikanya akan apa ya? Akan sulit. Mungkin aja, bisa aja terjadi dari yang muda akhirnya berpatokan sama yang tua aja deh, dia kan udah lebih pengalaman gitu misalkan ya. Akhirnya yang muda nggak belajar kalau menyerahkan sama bapak-bapak itu kan gitu. Jadi sebenarnya jangan diambil sisi negatifnya ya, ah di Indonesia ada batas usia dan lain-lain. It's okay. Ini happen di kita gitu. Yang jadi bahasannya adalah bagaimana kita bisa menghadapi itu. Itu ya soal batas usia. Tapi soal tuntutan yang lain, balik lagi soal siap kerja ya. Siap kerja itu cakupannya luas sekali. Aku nggak mencari anak lulus yang punya pengalaman magang sampai 10 perusahaan, enggak gitu kan ya. Tapi aku pengen mencari orang yang fokus. Kalau kalau di CV-nya udah terlihat nih, oh oke, dia selama kuliah pengalaman organisasinya menduduki posisi katakan sesi acara misalkan ya. Biasanya kan banyak kepanitiaan sesi acara. Oh, nih anak banyak ngurusin acara. Kira-kira HR itu akan memproyeksikan tim acara itu kerjanya ngapain aja dan seberapa mirip sih kompetensi yang dimiliki tim acara ini untuk aku adopt di perusahaan aku. Kira-kira aku butuh nggak orang-orang yang biasa ngerjain acara gitu. Jadi siap kerja itu sesuatu hal untuk cari kemiripan. Oke, aku nggak ada pengalaman sama sekali, Kak. Magang nggak punya, organisasi nggak punya gitu kan ya. Nah, ini biasanya minimal paham. Kira-kira jangan sampai waktu interview nanya, nanti kerjanya ngapain Kak? Jadi rekruter. Nah, itu kan jadi nggak siap ya. Bisa dikatakan nggak siap ya. Tahu aja belum gitu kan ya. Jadi soal itu. Jadi perusahaan itu akan selalu mencari orang yang siap kerja. Kenapa? Karena transfer knowledge itu cukup cukup berat ya kalau di perusahaan. Apalagi kita harus kejar target kerjaan gue udah fokus nih operasional jalan terus. Tapi kalau harus ngajarin anak baru dengan rentang waktu yang cukup lama akan lelah gitu kan ya. Pengennya kan yang kita hire bisa langsung kerja gitu intinya kan ya. Tapi ya itu balik lagi. Jadi teman-teman harapannya walaupun nggak punya pengalaman jangan berkucil hati, nggak punya pengalaman magang misalkan nggak perlu berkucil hati, tapi pahami posisi yang dilamar itu membutuhkan kompetensi apa, skill apa. Gitu deh Mbak Tias. Oke, menarik sekali ya Kak Andin atas fenomena Gen Z di dunia kerja ini. Jadi intinya kita tetap harus mengambil sisi positifnya ya dari semua tuntutan yang ada itu. Karena pasti tuntutan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan seperti itu ya.
dari Betul. bagaimana lingkungannya dan Betul. bagaimana keadaan-keadaan yang lain seperti di games tadi juga ya Kak ya. Betul Kan kita banget. harus mengikuti budaya dari perusahaan yang kita ditempatkan begitu ya. Betul banget. Itu. Iya. Oke, di sini untuk sobat PPM yang mau tanya raise hand boleh? Silahkan raise hand. Langsung banyak sekali Sebanyak. nih. Aku deg-degan kalau gitu. Oke, Kak Adin aja deh yang milih. Yes. Mau memilih siapa? Aku mau pilih Najla deh, Najla yang lagi di pantai. Oke, Kak Najla silahkan yang lagi di pantai kata Kak Andin. Selamat sore Kak. Sore, sayang. Kebetulan aku mahasiswa semester 6 nih mau Mm-mm. ini kan nanya-nanya. Mm-mm. Eh Kalau misalnya gini Kak, awalnya misalnya aku contohnya aja ya Kak, Mm-mm. misalnya aku jurusannya manajemen awalnya, tetapi Mm-mm. di saat perjalanan atau mau melamar kerja aku nih mau switch bisa jadi informatika. Itu menurut Kakak apa saja sih yang harus dipersiapkan? Soalnya kan ini udah beda jauh kan dari ranah jurusan kita. Abis itu Kak, tips Kak cara membuat CV yang ATS friendly. Lagi rame ini Kak, aku sempat mau buat CV juga tapi masih bingung mau apa aja yang kita taruh kan di poin-poinnya sama pengalaman. Serta mungkin Kak, lagi rame juga aku dengar katanya AI itu bisa dipakai buat CV, itu benar apa nggak Kak? Mungkin ada tips ya Kak? Oke, oke. Banyak yang di kepala kamu ingin ditanyakan. Oke, baik. Aku coba satu-satu bertanya tentang switch karir. Sebenarnya apapun bentuknya dari kuliah mau mau dari manajemen jadi switch jadi informatika ya tadi ya. Atau biasanya kalau di aku tuh kebanyakan switch jadi engineer gitu kan ya. Kebanyakan sekarang fenomenanya seperti itu. Pertama, pahami dulu, kamu mau ke arah informatika mau jadi apa ya. Misalkan informatika itu kan cukup luas ya, ada jadi engineer itu masuknya informatika juga, di telco, NMS, NOC, dan lain-lainnya itu masuknya informatika juga. Nah, seandainya kamu udah punya bekal skill, pengetahuan, go ahead gitu kan ya. Tapi kalau belum punya dan tertarik, silakan coba dulu ikut bootcamp. Sekarang udah banyak ya bootcamp ya, bertebaran di mana-mana. Ada yang konsepnya berbayar di awal, berbayar setelah dapat kerja, macem-macem deh. Sekarang udah sangat mudah lah untuk memilih itu. Kuncinya switching karir di awal menurut aku silakan sah-sah aja. Bahkan ada beberapa pegawai aku switching karir setelah 5 tahun kerja. 5 tahun tiba-tiba pengen switch deh jadi engineer ya, balik lagi ya karena aku banyak ketemunya engineer, back end engineer, front end engineer ya, software engineer, itu rata-rata mereka akhirnya ngambil bootcamp untuk ngejar knowledge mereka, karena kalau sama sekali nggak dapat knowledge ya bisa dikatakan belum siap kerja gitu kan ya, bagaimana aku mau hire kamu gitu kan ya. Jadi kalau kamu mau switch karir, pertama ambil kelas pastinya untuk ngejar knowledge, tapi kalau kamu udah bisa otodidak, menurut aku tetap tetap butuh ya. Namanya perusahaan, apalagi screening dokumen, itu pasti yang dibutuhkan sertifikat minimal. Atau kita mau nyari anak S1 kan butuh ijazahnya gitu ya, untuk membuktikan bahwa kamu sudah mendapatkan knowledge. Walaupun untuk beberapa perusahaan, mungkin kayak perusahaan-perusahaan yang skala masih kecil, biasanya mereka mengandalkan technical test. Selama kamu lulus technical test, itu masih bisa diperhitungkan. Seperti itu. Nah, untuk tadi menyinggung terkait CV ya, ATS friendly ya. Pertama, sebenarnya tidak semua perusahaan itu pakai ATS. Biasanya yang pakai ATS itu perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar, karena mereka harus nggak mungkin ngeliatin screening CV satu-satu gitu. Apakah urgent pakai ATS? Enggak juga. Tapi usahakan pakai, karena bisa dipakai di semuanya. Jujur aku nggak pakai ATS, tapi aku lebih senang baca teman-teman yang bikin CV pakai ATS. Kenapa? Di ATS itu diharapkan teman-teman lebih leluasa untuk menjabarkan apa ya, keterangan pengalamannya, misalkan berpengalaman jadi sesi acara itu tadi ya aku contohin, di deskripsi pekerjaannya bikin rundown, berkoordinasi dengan siapa, di situ kan dijelaskan ya dalam CV. Jadi CV yang baik adalah CV yang mampu menjelaskan, bukan CV yang terlalu banyak hiasan, gitu kan ya. Rata-rata masih banyak tuh yang bikin CV pakai warna
pink, merah, ya terserah sebenarnya kreativitas masing-masing. Tapi kalau memang teman-teman apply di perusahaan kreatif yang membutuhkan kemampuan graphic design, boleh show off lewat CV, gitu ya. Tapi untuk posisi-posisi yang tidak memerlukan kemampuan desain, aku harap pakai ATS aja cukup agar kalian lebih leluasa untuk mendeskripsikan. Yang pasti, yang namanya ATS friendly, jangan sekali-kali pakai 2 kolom. Harus 1 kolom, tanpa foto kalau bisa ya. Karena ATS itu hanya membaca keyword. Apakah CV bisa pakai AI? Bisa, pasti bisa ya. AI itu udah bisa melakukan segala hal, bahkan bisa merubah wajah dan lain-lain, apalagi cuma sekedar bikin CV. Tapi aku harapannya, walaupun AI yang bikin, kamu tetap screening. Artinya jangan percayalah sama teknologi. Teknologi yang baik itu diiringi oleh manusianya yang lebih pinter gitu ya. Jangan sampai kita kalah sama teknologi yang kita bikin sendiri. Karena nanti normanya jadi beda. Nanti kamu meyakini AI udah bener kok, tapi kok kayak aku nggak keterima-terima. Ya mungkin itu butuh dikoreksi by human gitu ya. Boleh nanti Najla kalau mau diskusi soal CV ke banyak sih ahli-ahli review buat kakak-kakak kelasnya mungkin yang udah kerja boleh minta review. Jadi teman-teman itu lebih leluasa lah sekarang untuk mencari referensi CV yang baik itu seperti apa. Begitu Najla. Apakah cukup menjawab? Menjawab ya, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Iya, sama-sama Najla. Oke, terima kasih sekali Kak Andin atas penjelasannya dan terima kasih ya Kak Najla atas pertanyaannya. Ya sih emang CV ATS tuh kemarin sempet booming juga ya Kak Andin ya. Iya, Iya sempet benar-benar. booming dan banyak juga yang pada tanya sebenarnya wajib gak sih pakai ATS tuh, dan ada versi-versi ATS yang berbeda-beda ya, ada yang Berbeda, bilang iya. harus pakai foto, harus nggak perlu pakai foto gitu-gitu kan, mungkin masih menjadi kebingungan gitu ya bagi sebagian para pencari kerja gitu. Oke, di sini ternyata banyak sekali yang ingin bertanya Kak Andin. Kayak ini memang banyak keresahan. Keresahan ya, iya Iya, nggak apa-apa. bagi Kita resah bersama. Oke. iya, mumpung ada yang ditanya ya sekarang ya, ada Kak Andin yang udah pro banget nih. Mungkin nanti bagi penanya satu pertanyaan aja ya, biar semuanya kebagian semua gitu, biar rata gitu. Untuk yang selanjutnya ada Kak Tridila. Udah rese nih dari tadi, kasihan pegel nanti tangannya. Halo Kak, apa sudah terdengar suara saya? Iya, sudah satu pertanyaan Terdengar. aja ya Kak Tridila. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya untuk dapat bertanya secara langsung kepada Kak Andin selaku pembicara kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik Kak, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan yang satu cuman komplit juga nih Kak, poin-poinnya gitu ya. Aku rangkum aja. Jadi di sini aku ingin menanyakan nih Kak kepada Kak Andin pertanyaannya ini. Yang pertama ini, menurut Kak Andin, bagaimana sih Kak caranya kami ini sebagai generasi Gen Z atau generasi milenial untuk dapat terus meningkatkan keterampilan seperti soft skill, hard skill, dan juga sekaligus personal branding dari diri kami sendiri untuk terus produktif atau berkualitas dalam mencari profesi ataupun dalam memasuki dunia kerja yang akan kita tempuh nantinya gitu Kak. Dan jika ada tantangannya itu apa saja menurut Kak Andin? Kemudian menurut Kak Andin sendiri, apa saja sih Kak cara yang efektif dari diri kami sendiri ini untuk dapat meningkatkan keterampilan public speaking bagi seorang yang juga introvert, yang pastinya introvert itu kurang bisa untuk masuk dalam dunia beradaptasi pada hal baru gitu ya. Karena kan kita mengetahui sekali bahwa public speaking itu sangat penting Kak ya bagi pada saat wawancara kerja ataupun pada saat memasuki dunia kerja pada suatu perusahaan itu kan sangat penting sekali public speaking gitu Kak. Jadi bagaimana cara meningkatkan keterampilannya pada seorang introvert. Sekaligus bagaimana kita ini tuh dapat mengedukasi Kak, mengedukasi ataupun memberikan literasi kepada masyarakat-masyarakat ataupun Gen Z yang sedang mencari kerja sekarang agar terus dapat meningkatkan kesehatan mental gitu Kak. Karena selalu insecure gitu, karena merasa bahwa udah coba cari kerja ini selalu gagal lagi, terus mau ke tahap
kayak wawancara gitu Kak ya, tinggal wawancara tapi gagal juga gitu. Jadi kan itu benar-benar drop lagi. Nah, bagaimana kita tuh dapat meningkatkan kesehatan mental bagi para pencari kerja untuk terus self love, mencintai diri sendiri untuk terus produktif dalam mencari kerjanya. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak. Asih, Dila. Oke, pertanyaan luar biasa ya. Satu, tapi anaknya banyak. Oke, satu, bagaimana meningkatkan skill? Sebenarnya bagi banyak orang ya, skill itu dapat dilatih dengan learning by doing. Kalau tagline-nya buku bahasa Inggris tuh kan gitu ya. Baik public speaking tuh menurut aku learning by doing. Jadi training butuh gitu kan ya. Mungkin kalau teman-teman mau ikut bootcamp, training dan lain-lain itu butuh untuk knowledge aja. Tapi untuk meningkatkan skill tuh menurut aku harus praktek langsung. Jadi selama kalian mahasiswa, manfaatkan waktu. Kalau ada kesempatan untuk berorganisasi silahkan. Kenapa sih pengalaman organisasi itu penting? Karena di organisasi itu kan kita terbiasa dengan struktur organisasi. Perusahaan itu versi besarnya. Kalau organisasi di kampus itu versi kecilnya. Jadi minimal kalian tahu, udah terbiasa dengan struktur organisasi, udah terbiasa dengan memahami wewenang masing-masing. Itulah kenapa biasanya banyak perusahaan yang akan lebih mengunggulkan teman-teman fresh grade yang memiliki pengalaman organisasi. Karena kalian sudah terbiasa untuk mengikuti rantai komando, ngikutin instruksi kerja, bekerja sama antar divisi. Itu kan sebuah skill yang sebenarnya sangat mirip ketika kalian bekerja di perusahaan. Apapun posisinya. Itu namanya managerial skill ya, untuk meningkatkan bagaimana kalian bisa manage pekerjaan, planning, organizing, dan controlling something yang ada di organisasi kalian. Jadi, satu-satunya cara untuk ningkatin skill, berani coba. Apapun itu kesempatannya. Jadi, kalau saya dulu mahasiswa, ya mungkin menurut saya sampai sekarang pun sama ya, trennya ya. Ikut organisasi, ikut kepanitiaan, volunteer mungkin, atau ikut proyek dosen, itu kesempatan itu sangat-sangat luas lah ketika saya jadi mahasiswa ya. Bahkan tuh nggak dibayar pun nggak apa-apa gitu, karena pengalaman itu sangat-sangat berharga gitu kan ya. Tapi satu yang penting ketika kalian menjalani praktik atau menjalani pengalaman itu, diresapi apa yang bisa kalian dapat gitu. Jangan sampai ya udah deh aku pengen ikut ini A, B, C, D, yang penting CV aku penuh gitu kan ya. CV penuh itu tidak menunjukkan kalau kalian itu memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Tapi biasanya aku sih, jujur aja as HR, biasanya melihat teman-teman tuh yang bisa lebih fokus terarah gitu kan ya. Oh, lihat dari pengalamannya, biasanya sesinya sama nih. Oh, dia berarti mendalami sebuah bidang sehingga pengalamannya tuh berulang, nggak cuma permukaan. Jadi, praktik yang dilakukan berulang itu kan akan melekat ya. Melekat gitu kan ya. Tapi kalau teman-teman langsung comot, dulu saya ingat banget teman saya kerjanya ngumpulin sertifikat training tuh. Sertifikat trainingnya bisa ada 100 biji mungkin ya sampai semester 6 ya. Nggak ngerti lah. Dilalahnya dia kosannya kemalingan gitu kan ya. Dia sedih banget. Sedihnya itu karena dia kehilangan sertifikat. Padahal sertifikat tuh apa sih artinya gitu kan ya. Yang penting kan ada di kepala, di sini. Apa yang kamu dapat dari training-training yang udah kamu jalani gitu kan ya. Seperti itu sih. Jadi untuk ningkatin skill pastinya learning by doing. Apapun kondisinya. Kamu introvert harus berani. Kalau belum berani di depan banyak orang, di depan kaca. Gitu ya. Kalau gagal wawancara, introspeksi. Kira-kira di setiap pertanyaan itu apa sih yang dicari gitu kan ya. Dibalikin lagi sama informasi requirement yang dibutuhkan. Oh, kayaknya aku nggak cocok karena dibutuhkan karakter yang seperti ini. Misal. Gitu. Jadi sebelum kalian melamar kerja, tadi juga ada mention mental health ya.
aku paham sekali namanya seleksi itu sangat melelahkan. Bahkan kadang tuh psikotes tuh udah di luar kepala gitu kan ya. Bikin pohon lagi nih gitu kan ya. Sampai yang tadinya konsisten bikin pohonnya, pohon mangga, besok bosen, pohon jeruk deh gitu kan ya. Jadi ini emang sesuatu yang melelahkan teman-teman, tapi satu siasatnya, kalian fokus. Kalau emang kalian tadi si Najla ada fokus pengen informatika, ya udah fokus kejar posisi yang memang kalian minat gitu kan ya. Sehingga ketika dapat itu udah nggak pusing, emang gue pengen kok gitu kan ya. Daripada kita ikut banyak psikotes sampai tahap wawancara ya udah lelah sendiri ya. Hari ini bahkan tuh dulu aku inget banget zaman jadi mahasiswa psikotes tuh bisa 3 kali sehari gitu kan ya, pas lolos besoknya interview udah capek kan gitu kan ya, jadi kita nggak optimal kan teman-teman. Jadi harapannya teman-teman juga ketika mau ngelamar itu lebih fokus, lebih meresapi, oh aku melamar posisi apa nih, oh posisi rekruter, kira-kira rekruter tuh kerjanya ngapain, cari informasi itu udah, ini zamannya Gen Z itu udah sangat-sangat mudah gitu. Jadi harapannya dengan mudahnya informasi itu kalian bisa memilahnya ya. Jadi meresapi, oh jadi rekruter itu dibutuhkan orang yang gimana, dibutuhkan pengetahuan soal apa, dasar-dasar rekrutmen itu apa dibaca, sehingga kalian ketika interview itu udah confident, oh aku udah paham nih terkait knowledge-nya. Harapannya knowledge ini nanti bisa jadi bekal aku ketika aku keterima. Gitu. Jadi harapannya fokus ya teman-teman untuk menjaga mental health kalian masing-masing. Gitu. Oke, terima kasih Kak Andin dan Kak Tridila. Gimana Kak Tridila? Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih sekali saya ucapkan kepada Kak Andin ya atas jawabannya yang jelas, mudah dipahami, dan sangat luar biasa. Thank you Kak Andin. Sama-sama. Oke. Oke, itu mungkin juga keresahan sebagian Gen Z juga ya Kak Andin ya, karena kan Iya, berhubungan sama mental health gitu kan ya, kayak betul. gagal, udah interview berkali-kali tapi kok gagal-gagal terus, sebenarnya aku tuh salahnya di mana? Mana? Suka bertanya kayak gitu kan ya Kak ya? Iya, betul-betul. Kita semua mengalami hal yang sama lah ya. Iya, tapi mau nggak mau ya tetap harus introspeksi gitu kan ya, Betul. meningkatkan skill juga agar kita sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan sama perusahaan. Oke, Betul. mungkin ini satu lagi pertanyaan dari yang resen, ada Kak Audia. Nanti yang lain dilanjut sesi yang selanjutnya aja ya. Kak Audia dulu mungkin silakan. Baik, izin Kak, suara saya sudah terdengar jelas? Sudah. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak. Izin bertanya kepada Kak Andin. Langsung saja, kan ini Kak, dari pengalaman saya ini kan masih mahasiswa ongoing. Saya masih berkegiatan banyak tuh Kak. Terus banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang saya kenal yang mengikuti berbagai lomba dan berhasil menjuarai di setiap cabangnya, bahkan tingkat internasional. Nah, saya sedikit bingung kenapa dia tidak lulus-lulus tuh Kak ke jenjang pekerjaan begitu. Padahal dia sangat luar biasa. Sudah terbukti dengan skill-skill yang telah dilihatkan pada perlombaan itu. Nah, menurut Kakak, kalau menurut dari pandangan perekrutmen itu, dia lebih mengutamakan orang yang berpengalaman di organisasi atau orang yang langsung membuktikannya dengan lombanya tuh, Kak. Karena aku masih bingung nih, Kak, lebih memilih fokus ke perlombaan atau ke organisasi itu sendiri. Baik, Kak, itu saja. Terima kasih. Oke, sama-sama Audia. Aku coba jawab ya. Oke, balik lagi aku tekankan, yang kita cari rekruter itu pasti mencari orang yang paling mirip skillnya sama posisi yang dibutuhkan. Nah, untuk rekan kamu yang menang lomba misalkan, nah apakah bidang itu dibutuhkan? Dia menang, katakan lomba mewarnai lah ya, katakan banget ya, lomba mewarnai, apakah dibutuhkan kalau aku nyari rekruter? Enggak juga, mau dia juara dunia gitu kan ya, kalau aku nggak butuh skill mewarnai dia, ya aku tidak akan memperhitungkan itu. Yang mungkin aku perhitungkan adalah mental dia dalam berkompetisi. Tapi pastinya yang diharapkan adalah skill-skill pengetahuan itu tadi. Aku tidak akan melihat dari sisi
apanya ya, namanya lomba yaitu dari sisi mentalnya yang kita tangkap. Tapi kalau dari sisi bidang yang dia lombakan, apakah itu skill yang kita butuhkan di perusahaan? Itu pertama. Kedua, biasanya perusahaan itu juga mencari orang-orang yang mau belajar. Balik lagi, tadi aku tekankan mau belajar. Ini ya opini lah ya, jangan dianggap serius-serius banget. Yang aku tangkap adalah sometimes orang-orang yang selalu juara, itu kan ngerasa dirinya udah oke gitu kan ya. Akhirnya kemauan dia mau belajar itu tidak lebih tinggi dari orang-orang yang ngerasa selalu kurang. Makanya, kalau ingat quote-nya Steve Jobs ya, ini Gen Z masih kenal Steve Jobs kan? Stay foolish, stay hungry gitu kan ya. Kalian kalau ngerasa kurang itu bersyukur. Itu tandanya Tuhan masih sayang. Karena akan mendorong kalian untuk selalu belajar, selalu tumbuh menjadi yang lebih baik. Tapi kalau orang yang udah bermawas diri, udah puas deh, gue udah oke banget nih, mau juara ini, juara itu, juara ini, juara itu, apalagi selalu dibanggain ibunya ya di kampung gitu kan ya, di arisan gitu kan ya, mungkin jadinya jumawa. Nah, hal-hal ini yang juga akhirnya dihindari perusahaan. Perusahaan itu akan selalu cari orang yang emang selalu haus untuk belajar. Itu sih Audia, semoga menjawab ya kebingunganmu. Oke, terima kasih ya Kak Audia dan Kak Andin atas jawabannya. Oke, itu juga merupakan keresahan juga ya Kak Andin ya. Iya, resah ya. Kok juara-juara nggak terima-terima gitu ya. Iya, yang juara aja nggak keterima, apalagi yang nggak Terima, juara ada pasti aku. akan ada kayak gitu ya, kayak akan ada pikiran Betul, seperti itu gitu. betul, betul. Oke, Kak Andin, ini kan dari Hmm. tadi kita udah ngebahas nih tentang eh, mungkin lebih ke requirement dalam ini ya, mencari pekerjaan gitu ya. Mungkin ini aku pengen ngebahas dikit deh Kak sama fenomena yang kemarin-kemarin baru aja terjadi ya, yang fenomena Gen Z yang terjun ke dunia startup gitu Kak, dengan harapan Oke. adanya percepatan karir, yang 1-2 tahun sudah bisa jadi manajer, dan juga gaji yang bisa dikatakan Fantastis ya. iya fantastis ya kayak dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya gitu, tipe perusahaan lainnya gitu. Itu gimana ya Kak ya? Dan Oke. apakah perusahaan itu tuh perusahaan tipe startup ini cocok gitu? Cocok dan apakah yang terbaik untuk Gen Z saat ini gitu Kak? Oke, kita bahas startupnya dulu kali ya. Startup itu apa sih teman-teman? Ini juga harus dilurusin. Gojek sama apalagi Shopee dan lain-lain itu bukan startup lagi ya. Startup itu adalah perusahaan yang baru tumbuh selama 5 tahun pertamanya. Jadi masih baby. Kenapa sih mereka bisa memberikan apa ya? Bisa dikatakan gaji yang besar, misalkan ya, menjanjikan gaji yang besar, yaitu karena mereka secara sistem belum belum terbangun, struktur sellernya belum ada. Jadi ya udah deh, yang penting mau gitu. Apalagi peminatnya masih sedikit untuk perusahaan-perusahaan kecil tersebut gitu kan ya. Yang penting ada yang mau kerja di perusahaan aku yang belum ada nama ini gitu kan ya. Akhirnya perusahaan bisa lebih longgar untuk ngasih salary. Tapi once dia udah tumbuh gitu kan ya, itulah yang terjadi di dunia startup yang sekarang ya. Kalau kalian tahu, melihat per-layoff-an cukup banyak gitu kan ya. Itu kan mantan-mantan startup ya. Ya, mereka udah pernah meng-hire orang dengan over budget. Giliran mereka udah dapet anak-anak yang di-grooming. Nah, misalkan gini, misalkan aku di pro hire sama Gojek misalnya, misal aja ya, ini adalah gambaran sederhana gitu ya. Aku di pro hire sama Gojek. Aku di pro hire sebagai recruiter, balik lagi ya recruiter. Kamu nanti jadi manajer recruiter. Biar apa? Biar menarik secara title. Oh, iya nih, gue dari staff langsung jadi manajer, keren banget nih gitu kan ya. Oke, nanti gaji kamu aku naikin 30% kalau kamu mau gabung sama aku gitu kan ya. Wah, seru banget nih gitu kan ya. Pasti menggiurkan dong, menggiurkan pastinya. Akhirnya aku coba pindah ke startup tersebut gitu kan. Katakan Gojek loh, kayak misalkan ya, teman-teman taunya Gojek ya. Eh, Lalu setelah aku masuk situ, aku disuruh hire anak-anak fresh grad. Datanglah Mbak Tias, nih Mbak Tias datang cukup udah masuk dalam Gojek dengan salary mungkin masih standar ya,
masih standar fresh grade, lalu aku ngajarin Mbak Tias. Oh, ngajarin tuh, yang ngajarin Mbak Tias jadi pinter nih, jadi pinter gitu. Gojek udah nggak butuh aku lagi. Akhirnya namanya kita promote ke atas itu kan kesempatannya makin kecil ya. Struktur salary itu kan, struktur organisasi kan misalkan stafnya ada 5, SPV-nya ada 3 misalkan, SPV-nya ada 3, manajer ada 1. Jadi makin ke atas itu kan persaingan makin kencang ya, otomatis kalau aku nggak bisa bersaing di perusahaan tersebut, oh ya udah, kayaknya lebih murah teman aku deh, skillnya mirip-mirip sama aku, akhirnya aku yang di layoff, gitu. Jadi ini gambaran singkat aja apa yang terjadi saat ini gitu kan ya, kalau teman-teman melihat perlayoffan. Jadi apakah startup itu perusahaan yang tepat untuk kita pilih sebagai karir pertama kita? Mungkin. Jadi startup itu yang dicari justru orang-orang yang memang pengen punya kemampuan konseptor yang sangat baik gitu. Karena anak di startup itu orang-orang yang emang pengen bikin sesuatu hal yang baru. Kalau kamu masuknya ke perusahaan established, misalkan multinasional, Unilever lah, katakan Unilever, itu secara sistem udah terjadi. Recruiter itu udah tahu bakal ngapain. Masuk, alur kerjanya udah jelas. Gue udah tinggal ikutin aja tuh panduan kerjanya, gitu kan ya. Kalau kamu pengen belajar secara ideal, materi idealnya, larilah ke perusahaan established. Tapi kalau kalian ingin belajar dengan learning by doing, itu larilah ke perusahaan startup. Tapi satu hal di startup itu balik lagi, secara sistem itu mereka belum established, sehingga mungkin akan sering terjadi perubahan. Akhirnya dibutuhkanlah kemampuan adaptasi yang sangat baik. Biasanya dulu aku kebetulan sempat magang juga di startup ya. Itu bisa 1 bulan sekali ganti struktur organisasi gitu kan ya. Bikin pusing nggak? Kalau kita udah kerja, kita paham pusingnya kenapa gitu ya. Karena mau report kerjaan itu nggak tahu mau ke A atau B, ikutin struktur lama, struktur baru. Dulu yang ngasih kerjaan atasan yang lama, tapi masa reportnya ke atasan yang baru gitu kan ya. Nah, hal-hal itu yang akhirnya jadi tantangan teman-teman kalau berkarir di startup. Tapi not bad gitu kan ya. Namanya balik lagi, startup itu memberikan ruang lebih luas buat kita eksplorasi memang. Jadi buat teman-teman yang punya daya konseptor yang sangat baik, pengen berkreasi lebih leluasa, itu tempatnya emang di startup. Tapi apakah akan selama di startup itu keputusan teman-teman, karena kita harus melihat growth-nya perusahaan itu sebaik apa gitu. Kalau kita udah ngelihat ini startup tapi udah kehilangan investor nih, nah udah mulai deg-degan gitu kan ya. Kalau memang pengen mencari karir gitu kan ya. Balik lagi, pertumbuhan karir juga diserahkan ke teman-teman, mau growth secara posisi atau growth secara salary gitu kan ya. Itu banyak siasat-siasat yang bisa dilakukan, opsinya banyak, mau jadi kutu loncat juga boleh gitu kan ya. Tapi dibalikin sama teman-teman, motivasi kerjanya tuh apa? Cari uang, cari posisi, cari nyaman, itu diresapi masing-masing. Walaupun nanti seiring berjalannya waktu akan berubah ya. Kita dewasa, apalagi perempuan dari yang single menikah ke menikah, akhirnya orientasinya berbeda. Nah, itu hal-hal kayak gitu yang perlu kita pahami. Gitu, Mbak Tias. Oke, terima kasih Kak Andin. Itu juga saya juga penasaran sih sama hal-hal kayak gitu karena kan banyak nih di lingkungan terdekat saya banyak yang mengalami hal tersebut gitu kan. Jadi ternyata startup itu bagi Gen Z itu juga bagus juga ya Kak ya untuk dalam pengembangan skillnya di awal karir gitu ya itu bagus. Tapi untuk kestabilannya ya harus dilihat lagi gimana kondisi dari startupnya itu. Betul. Iya, oke. Mungkin ini satu lagi pertanyaan ya dari yang raise hand. Kak Nur Sahbi ini dari tadi sudah raise hand terus tuh. Kasian tuh capek. Kak Nur Sahbihi ya? Ada nggak tuh? Oh, orangnya ngantuk nih Mbak Orangnya kayaknya. ngantuk. Oke, udah. Kalau Kamar ngantuk, mandi, ke kamar mandi. kalau ngantuk ini Kak, tadi kan Kak Andin
sempet juga ngebahas yang tentang di startup Kutu Loncat itu ya Kak ya. Ini Hmm. sekalian nih nyambung. Kira-kira idealnya berapa lama sih Kak kita itu bertahan di satu perusahaan gitu? Oke, idealnya bertahan di satu perusahaan. Aku mau berangkat dari mana dulu ya? Oke, pertama kita nyari kerja kan pasti nyari uang yang nyaman ya, uang yang halal ya pastinya ya. Keinginan untuk resign itu banyak faktor, tapi yang perlu teman-teman pahami, garis bawahi, secara undang-undang nih, ya, ketika kita resign minimal 3 tahun pengalaman, kita berhak mendapatkan uang penghargaan. Jadi nggak hanya orang yang di PHK aja ya dapat pesangon ya. Bahasanya bukan pesangon, tapi uang penghargaan. Kalau minimal 3 tahun kita resign, kita dapat minimal 2 kali gaji. Gaji pokok plus tunjangan tetap. Nah, balik lagi, ini nanti kita larinya ke komponen salary ya, tergantung perusahaannya masing-masing. Biasanya ada tunjangan-tunjangan jabatan itu sifatnya tetap, tapi secara peraturan perusahaan itu dianggap tidak tetap karena sewaktu-waktu bisa hilang gitu kan ya. Jadi anggap aja 2 kali gaji pokok. Nanti naik 6 tahun, jadi kelipatan 3 teman-teman. Nih, pahami ya, ini undang-undang yang mungkin buat teman-teman fresh grade belum terlalu familiar sama undang-undang. Kelipatan 3 pokoknya, naik 6 tahun, 3 kali gaji, 9 tahun, 4 kali gaji, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau mau jadi kutu loncat, aku sih harapannya 3 tahun sekali lah. Tapi kalau untuk awal-awal ya silakan. Mungkin masih tahap mencari jati diri ya, nyari passion. Nyari passion, nanti ke-mention lagi ya, passion kita bahasannya luas lagi. Nyari apakah ini pekerjaan yang tepat buat aku atau bukan. Apakah ini bidang yang aku inginkan atau bukan. Oke, aku pindah ketika memang itu ngerasa nggak pas. Tapi jangan juga keseringan pindah gitu kan ya. Jadi untuk nyari passion itu emang kita harus sering coba, tapi namanya menemukan passion itu juga butuh kegigihan. Jangan sampai kita nggak menemukan passion karena emang kita bosenan aja orangnya gitu ya. Jadi harapannya kenali diri, kenali perusahaannya, kenali posisinya. Kalau sampai ada pertanyaan ke diri sendiri, kamu kerja nyari apa di sini? Kalau udah nggak ada jawabannya lagi, mungkin kalau aku ya misalkan, oh aku kerja di sini nyaman, gajinya cukup, load-nya cukup, gitu kan ya, lingkungannya positif, itu cukup buat aku, sehingga aku nggak pengen resign. Itu mungkin. Tapi seandainya yang dicari misalnya pengembangan, aku di sini udah nggak dapet pengembangan. Secara karir juga udah mentok, apalagi di startup ya. Secara layer itu tidak akan sebanyak di big company lah ya, yang udah pakai grading gitu kan ya. Kalau startup biasanya masih staff, supervisor, syukur-syukur ada supervisor. Biasanya langsung lead langsung CEO tuh kan, itu ciri khas startup tuh ya. Ciri khas startup. Nah, secara karir juga aku udah mentok. Ya udah deh, aku pindah gitu ya. Jadi keputusan pindah itu faktornya diserahkan ke kalian sendiri. Kalian kerja nyari apa? Kalau emang yang dicari tidak ada lagi di sini, silakan pindah. Tapi saran aku kalau emang nyari karir, ya 3 tahun sekali lah pindah. Biar badannya nggak capek. Ketika kita ngulang kan, oh aku 2 tahun di sini pindah lagi perusahaan, 2 tahun pindah lagi perusahaan, nggak dapat uang penghargaan juga, nggak ada untungnya gitu ya, walaupun gaji kita naik mungkin, jadi kayak capek aja. Apalagi uang pensiun pun juga akan dihitung dari masa kerja di perusahaan tersebut. Jadi harapannya sesi pindah-pindah ini dilakukan di awal ketika gajinya masih kecil gitu ya. Oke, Kak Andin. Tapi ada batasan umurnya nggak sih Kak kayak gitu? Batasan umurnya. Nah, kalau kita masih 1-2 tahun pertama itu masih anggapannya fresh grade ya. Oh, teman-teman yang punya pengalaman under 3 tahun itu hitungannya first level juga. Tapi nanti kalau udah pro hire itu beda lagi. Pro hire itu tidak akan ada batas usia. Nggak akan ada batas usia, Oke. kecuali udah masuk usia pensiun. Tapi yang sekarang terjadi, kadang yang masuk usia pensiun jika masih dibutuhkan karena tidak menemukan skill yang orang yang berskill sama, biasanya dipanggil lagi gitu kan ya, sebagai tenaga ahli. Nah, biasanya Iya, kayak iya. gitu tuh. Jadi harapannya ada batas usia nggak buat pindah-pindah. Aku rasa selama 3 tahun pertama itu emang maksimal ya sampai
umur 30 lah ya, 28 lah ya, 28 sampai 30. Tapi balik lagi, seandainya memang udah berpengalaman, aku rasa tidak akan ada batas usia lagi. Yang dilihat adalah skill. Jangan sampai skill 5 tahun kerja kita disamain sama skill anak baru 2 tahun kerja ya. Iya, anak fresh graduate gitu ya, Kak ya. Iya, Kan sedih betul. juga ya. Sedih dong. Oke, Kak Andin, tadi kan kita bahas terus nih dari sudut pandang dari Gen Z-nya ya. Ternyata Hmm. ini setelah dilihat di chat ada yang bertanya nih kalau ini dari rekannya Gen Z kayaknya. Oh, rekannya Gen Z. Iya, dari Kak Franz nih bertanya, bagaimana caranya agar tim downline kita yang dari Gen Z dapat bekerja sesuai dengan target KPI yang diberikan perusahaan. Jadi tidak sedikit-sedikit mengeluh seperti itu. Oke, tidak sedikit-sedikit mengeluh ya. Oke, aku perhatiin ya, ini hanya observasi pribadiku. Kondisi sekarang itu kan informasi sangat mudah. Teman-teman itu disuguhkan dengan informasi yang singkat, padat, dan sangat jelas gitu. Sehingga teman-teman nggak sadar tuh, di balik informasi itu tuh background-nya seperti apa sih gitu kan ya. Misalkan ada 5 tips bikin CV yang baik misalkan. Sebenarnya kan itu ada background-nya, background ilmunya, dasarnya kenapa sih ada poin 1, 2, dan 3. Harapannya teman-teman itu bisa lebih memahami esensi. Nah, ini balik lagi, gimana caranya nggak banyak ngeluh gitu kan ya. Teman-teman pahami esensi kerjanya. Ketika paham esensi kerja, oh kenapa sih balik lagi kayak tadi ya, soal usia katakan yang selalu jadi perdebatan. Kenapa sih di Indonesia suka nulis batas usia? Walaupun nggak semua ya. Aku tertuduh nih, walaupun di perusahaan aku nggak masukin batas usia. Itu kita pahami esensinya. Oh, tadi aku udah jelasin bahwa ada faktor dinamika kelompok yang perlu dipertimbangkan HR. Sama halnya ketika kalian bekerja, kenapa harus A, B, C? Aduh, kenapa sih bos aku kayak gini, bos aku kayak gitu? Itu pahami esensinya. Apa yang bisa dipelajari diserap. Kalau udah nggak ada yang diserap, boleh pindah gitu ya. Boleh ngeluh pindah gitu kan ya. Tapi balik lagi, saya selalu menekankan buat teman-teman yang mau resign ya. Pegawai-pegawai saya yang mau resign yang masih muda, ngeluh gitu kan ya. Saya baru aja ketemu 3 anak Gen Z ya, 3 Gen Z, dan mereka 3 orang pertama yang resign karena nggak mau ngerjain penugasan baru gitu ya. Aku pindah project, dia nggak mau gitu kan. Aku nggak mau, aku nggak suka sama mamas itu, kayaknya galak. Nah, ini hal-hal yang kayak gini nih, overthinkingnya yang kayak gini nih. Padahal ketika kamu pindah, nih aku kasih tahu, kemungkinan itu juga pasti ada. Kita pindah belum tentu kok tempat kerja kita itu lebih baik. Benar ya? Sehingga yang perlu dilatih ketika kalian menghadapi masalah itu bukan menghindari. Ini ngomongin coping emotion ya. Kalian akan menghindari atau menghadapi. Ketika kalian menghadapi situasi yang gak enak, bagaimana cara mengatasinya? Apakah dengan mengeluh itu selesai? Enggak kan, gitu kan ya. Apakah ada action yang kalian lakukan tapi itu nggak works, mungkin coba action yang lain untuk membuat suasana kerja itu menjadi nyaman gitu. Tapi ternyata nggak works juga ya silakan. Kalau memutuskan untuk resign gitu. Jadi soal mengeluh ini harus diiringi dengan daya analytical thinking kita, kedewasaan kita, apa yang kita keluhkan, apakah benar-benar itu patut dikeluhkan gitu kan ya. Bekerja itu nggak ada yang enak teman-teman, bener deh. Mau WFH, WFO, hybrid, ada aja yang dikeluhin. Ya, kadang pegawai udah dikasih enak nih, oh oke, hybrid ya, 3 hari kerja 2 hari libur, 2 hari libur, 2 hari WFH, sorry. Ketika WFH ternyata mereka menggunakan waktunya freelance di tempat lain misalkan gitu, yang akhirnya membuat produktivitas mereka di dalam perusahaan terbengkalai. Akhirnya, aduh, deadline-nya numpuknya kan karena Anda juga gitu kan ya. Jadi hal-hal kayak gini yang perlu kita resapi, bahwa kerja tidak ada yang enak. Kerja itu anggapannya masuk kerja itu bukan bekerja ya. Kalau aku selalu memposisikan aku itu untuk belajar gitu ya. Belajar karena untuk naik ke posisi berikutnya atau ke tantangan berikutnya ya kita harus punya banyak pengalaman. Kalau dikit-dikit move dapatnya yang
permukaan-permukaan lagi gitu. Oke, thank you sekali Kak Andin atas jawabannya. Bener sih, kerja itu nggak ada yang enak, tapi lebih nggak enak kalau nggak kerja, Kak. Benar, benar. Jadi ya mau gimana pun ya kita harus menjalaninya ya Kak ya, dengan senang hati gitu. Karena mending kita pusing karena kerjaan daripada kita pusing mencari kerja. Kerja, betul, Iya, jadi kalau betul. misalkan teman-teman Sobat PPM nih, yang Gen Z, sedang bimbang-bimbangnya, apakah aku harus bertahan ataukah aku harus resign, yang mending dipikirin dulu ya Kak ya. Benar, benar, benar. Misalnya gimana kalau misalkan resign, nanti cari kerjanya gimana, Gimana? gitu. Iya, betul Iya. sekali. Oke, luar biasa, seru sekali ya Kak Andi diskusi kita pada sore hari ini. Nggak terasa banget loh, kayaknya kita baru aja membuka. Mulai, iya nih. Iya, karena saking banyaknya pertanyaan Kak Andin. Banyak sekali yang Sobat PPM yang ingin ditanyakan gitu, banyak keresahan ya. Terima kasih sekali ya Kak Andin ya, semoga apa yang disampaikan Kak Andin tadi bisa menjadi insight juga untuk Sobat PPM, agar bisa meraih pekerjaan yang sesuai dengan tujuan Sobat PPM saat ini. Jadi bagi Sobat PPM nih, terutama Gen Z, jangan kebanyakan bimbang dan bertanya-tanya. Kalau ada kesempatan, langsung aja, digas aja Coba. ya Kak Andin ya. Betul. Karena dari situ kita bisa tahu kemampuan kita itu di mana dan apa yang bisa dikembangkan dari diri kita. Betul. Atau kadang tuh ada nih Kak Andin Gen Z yang kadang tuh merasa dirinya udah puas dengan apa yang dia capai sekarang. Misalkan kayak fresh graduate tapi sudah mengklaim bahwa dirinya ahli HR gitu Iya, kan. betul, Padahal kan betul. belum pernah sama sekali terjun di bidang tersebut ya. Betul, Ini betul. kan harus menjadi warning juga bagi Gen Z sendiri gitu, bahwa kita tidak bisa mengklaim diri kita seperti itu. Kita harus terus belajar dan berkembang agar kita bisa selalu mengupgrade skill kita. Seperti yang Kak Adin sampaikan tadi di awal, sebenarnya yang dicari oleh recruiter itu cuma dua, yaitu dia skill dan juga mau belajar ya Kak ya. Betul. Ya cuma itu aja. Jadi ya kita harus bisa menyesuaikan juga dengan apa yang dibutuhkan. Oke, terima kasih Kak Adin atas ilmu dan sharing pengalamannya ya. Semoga hal baik akan kembali berkali-kali lipat, sehat dan diberi keberkahan dalam setiap langkahnya. Amin. Good luck semuanya ya, buat yang masih nyari kerja, semoga segera mendapatkan yang paling tepat karirnya. Amin. Diaminin semua nih Kak Adin, amin paling serius. Amin paling Oke, serius. Sobat PPM, tetap stay tune ya untuk menunggu pengumuman pemenang games dan pemilihan untuk penanya terbaiknya. Nah, Sobat PPM, saatnya nih, mumpung masih ada waktu untuk berbenah, bisa dimulai dari meningkatkan cara berpikir kreatif kita. Sobat PPM bisa mengikuti nih training yang ada di PPM Management, Creative Thinking Technique. Jadi di sini akan dibahas gimana sih mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dan kreativitas gitu. Menggunakan beragam teknik berpikir kreatif dan tentu saja bagaimana dalam menghasilkan ide kreatif bagi kita semua secara sistematis dan terstruktur. Untuk informasi lebih lanjutnya, Sobat PPM bisa langsung menghubungi kontak yang ada di pamflet atau bisa di kolom chat ya. Nanti silahkan langsung bisa dihubungi aja. Oke, terus Sobat PPM suka nyadar nggak sih? Kita itu kan kadang di lingkungan profesional maupun non-profesional sering mengalami yang namanya masalah ya. Nah, Sobat PPM bisa belajar nih buat problem solving masalah yang dihadapi melalui training practical problem solving. Pada program pelatihan ini, Sobat PPM akan mampu menjelaskan beberapa hal nih, kayak kerangka pelatihan dan pendekatannya, kemudian menerapkan cara mendefinisikan masalah, menerapkan metode menganalisis penyebab masalah. Jadi kita tahu nih, oh penyebab masalah kita tuh apa sih? Akarnya itu ada di mana sih? Gitu. Dan juga yang paling penting adalah menerapkan metode dan alternatif solusi untuk memilih solusi terbaiknya. Jadi kita nggak salah kaprah gitulah ya intinya. Untuk informasi lebih lanjut juga bisa langsung menghubungi kontak yang ada pada pamflet atau juga yang ada di kolom chat ya. Oke, selanjutnya Sobat PPM untuk agar nanti ada evaluasi ya buat kita ya. Jadi silahkan diisi terlebih dahulu form feedback yang ada di layar. Silahkan bisa di-scan QR-nya atau bisa juga tuh yang ada di kolom chat, bisa diklik aja agar bisa menjadi perbaikan bagi kita ke depannya nanti.
Nah, hampir sampai di penghujung acara nih, Sobat PPM. Sekarang waktunya bagi-bagi e-wallet untuk peserta terinteraktif. Ada Kak Audia Rahmadani Rahmat dan Kak Franz. Nanti silahkan untuk langsung menghubungi host ya. Menghubungi host di PPM Manajemen ya. Langsung aja sekarang di chat untuk kontak WA-nya agar nanti dapat diakses untuk agar dapat dihubungi untuk pemberian hadiahnya. Kemudian untuk pemenang games ada Kak Nur Sahbihi. Silakan juga Kak Nur Sahbihi untuk bisa langsung chat ya ke PP Manajemen saat ini di kolom chat untuk memberikan nomor WhatsApp-nya agar nanti dapat di follow up untuk pemberian hadiah. Selamat ya. Oke, Sobat PPM. Kurang lebih sudah 1 jam kita bersama, nggak kerasa banget karena saking asiknya tadi pembahasan bareng sama Kak Andin. Jadi untuk tetap terupdate ya dengan informasi-informasi kami, informasi menarik dari PPM Manajemen, silahkan untuk join ke PPM Community, Sobat PPM. Silahkan bisa scan QR Code-nya yang ada di layar, atau bisa juga klik join PPM Community yang ada di kolom chat. Nanti di situ Sobat PPM akan bertemu dengan banyak teman-teman yang lain, bisa saling sharing, bisa juga nanti update informasi terbaru dan event-event di PPM Manajemen gitu. Oke Sobat PPM, saya Tias mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat PPM yang sudah standby sampai di akhir. Sampai jumpa di event-event PPM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.